Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini cukup cerah. Jadi kita hari ini mau ngapain ya? Selain bersih-bersih dari daun yang ini adalah tanaman ubi jalar. Jadi saya mau memanen untuk dimasak nanti. Ada yang suka nggak dengan tanaman ubi jalar? Jadi ini yang lokasi di belakang kantorku. Saya menanam ubi jalar. Kita mau manen ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Jadi salah satu cirinya untuk ubi jalar itu adalah bentuknya hati. Selain ubi jalar, saya hari ini juga mau manen, bukan manen ya, ngambillah untuk keperluan sendiri, masak sendiri, daun kacang yang kemarin kacang tunggak. Kayaknya udah cukup umur. Nah, ini daun ubi atau daun kacang itu bagus kalau kita konsumsi karena dia mengandung serat, banyak manfaatnya. Yang pertama, kita kalau mau ngambil untuk dimasak, misalnya masak di apain ya teman-teman, biasanya kalau saya di pagi-pagi tuh brambang asem, jadi direbus dan dikasih sambal namanya brambang asem, juga buat campuran pecel gitu. Tuh bisa dilihat, ini bentuknya hati. Kita ambil yang muda, jangan yang tua ya. Biasanya ambil sekitar 5 batang atau 5 ruas dari atas, itu cukup muda ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini banyak manfaatnya juga teman-teman. Kita cukup menanam berapa, satu baris saja, itu cukup. Apa sih manfaat dari daun ubi atau daun kacang? Jadi selain nanti kita bisa ambil kacangnya, ubinya ya di sini nih, juga kita bisa ambil daunnya. Yang pertama itu saya juga mendapatkan info dari jurnal-jurnal ya, itu mengurangi resiko kanker. Jadi selain mengandung serat, daunnya ini juga banyak mengandung vitamin K. Nah, vitamin K ini bisa mengurangi karena dia mencegah sel-sel menempel pada dinding pembuluh darah. Kemudian yang kedua bisa mencegah diabetes mellitus. Yuk kita cari lagi. Jadi ada penelitian rutin ya, bahwa kalau kita konsumsi secara rutin, daun ubi jalar ini bisa mengurangi kadar gula darah. Kemudian karena dia mengandung vitamin K juga, itu dia juga bisa mengurangi resiko osteoporosis, jadi meningkatkan kepadatan tulang. Ini cara nanamnya sederhana aja dan nggak butuh area yang luas, kemudian modal yang besar, enggak, karena cukup mudah pemupukannya juga dan hamanya cukup jarang. Kita akan ambil sesuai kebutuhan kita aja ya teman-teman. Kemudian juga dia kalau kita konsumsi bisa meredakan kalau yang ini lagi haid gitu ya. Orang yang sakit haid kan suka kram tuh perutnya atau sakit. Nah, ini bagus sekali nih teman-teman dikonsumsi. Juga dia bisa untuk pencernaan. Ini saya hanya menanam segini aja nih, sebaris. Sambil nunggu panen, kita bisa ambil untuk daunnya. Tadi udah disiapin nih cabenya. Sekarang tinggal ngambil daun-daunannya, untuk lalaban bisa ya teman-teman. Jadi kita harus ngambil yang muda. Yang muda, jangan yang tua. Kandungan jadi makannya juga cukup enak. Ini ada yang cukup panjang banget nih.
Dan di sini juga jarang banget nih hamanya. Jadi kita nggak usah pusing insektisida, pestisida, untuk yang tanaman ini. Jadi ini saya hanya membutuhkan lahan sekitar 1 kali, hanya sampai 1 ya, 60 cm paling, kali sekian meter. Nanti akan kita campurkan dengan kacang tunggak. Kita lihat perkembangannya sampai mana. Nah, bisa dilihat ya oleh teman-teman, dia akan ada akar sendiri nih. Tuh, akan numbuh kalau panjang ini akarnya sendiri, sehingga bisa kita nanti di dalamnya ini baru akan ada ubinya. Tapi sementara belum panen, kita akan memanen ininya dulu, daunnya dulu untuk dimasak. Sekarang kita akan pindah ke kacang tunggak ya ambilnya. Kita akan ambil yang muda-muda juga. Untuk kacang tunggak juga sama, ini bisa kita panen daunnya. Jadi ini pun hanya mudah juga seperti tadi ya, ubi. Tidak perlu pupuk yang khusus, kemudian perawatan yang khusus. Nah, ini area kacang tunggaknya. Nanti kita lihat ya seperti apa hasil pemanenannya. Rencananya saya mau masak untuk sarapan. Menunya adalah brambang asem. Kita mau lihat perkembangan kacang tunggaknya udah sampai mana, apakah sudah bisa dipanen atau berapa hari lagi. Yuk kita ke depan. Kita lanjutin. Kalau di sini kacang tunggaknya itu sudah mulai kelihatan nih seperti ini nih. Hanya belum cukup umur untuk dipanen. Jadi kita mau ambil daunnya aja, terutama daun yang sudah merambat kemana-mana. Tuh, sudah mulai. Ini perawatannya ya hanya penyiraman saja dengan pupuk NPK biru 1616. Ini lumayan nih. Kita mau panen dulu. Jadi cari daunnya yang muda dan segar-segar. Kalau misalnya kena penyakit gitu ya jangan, atau layu atau menguning ya. Nih ada yang menguning juga, harus kita buang enggak? Tuh. Nah ini kalau yang menguning, yang layu-layu seperti ini harus dibuang supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanamannya. Usahakan juga jangan terlalu lembab. Jadi kalau musim hujan ya dikurangi untuk penyiramannya. Ya segitu dulu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan tadi sudah diuraikan manfaatnya kalau kita konsumsi daun ubi atau daun kacang, terutama kalau yang sudah faktor U bertambah, itu bagus sekali kembali ke alam. Ya terima kasih. Kita lihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.